Baik, kita buka aja ya, ikhwat iman. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Bekasi, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes BBN Mubarok, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga sebagai narasumber kita, kajian ngarep kita yang kedua ini, yaitu tentang kaifiat kurban sesuai dengan sunnah. Dan yang kami hormati seluruh taskil PD Persis Kota Bekasi beserta dengan otonom, serta ikhwatu iman seluruhnya yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini dalam kajian Zoom. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini adalah malam yang ke-9 di bulan Dzulhijjah, hari yang sangat luar biasa. Besok jamaah haji terbatas akan melakukan wukuf di Arafah, dan kita disunahkan untuk melaksanakan saum Arafah. Hari yang sangat mulia, hari yang dikabulkan segala doa-doa kita, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kemudahan bagi kita. Yang kemudian lusanya hari Selasa kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, sampai dengan hari tasyrik penyembelihan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kemudahan, dan ikhwatu iman seluruhnya bisa melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk kajian tentang kaifiah kurban sesuai dengan sunnah, yang ini adalah termasuk materi yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi Idul Adha ini, terutama di masa pandemi ini, yang tidak semua orang bisa melakukan sholat Idul Adha berjamaah, yang tidak semua orang bisa melakukan penyembelihan hewan kurban seperti biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari guru kita, Ustadz BBN Mubarok. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan materi dan pembahasan tentang kaifiah kurban sesuai dengan sunnah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes BBN Mubarok MA. Beliau adalah Ketua PD Persis Kota Bekasi. Beliau juga Mudir Am Pesantren Persis 69 Jakarta. Alhamdulillah, beliau beberapa hari yang lalu sakit dan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan sehat. Keluarganya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, Ustadz ya. Dan kita juga semua mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada Al-Ustadz BBN Mubarok kami persilahkan. Materinya masuk. Ya. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa sama-sama kita mengkaji tentang nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah lewat online virtual ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian hasanah ilmu kita dan forum silaturahim di antara kita. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Bidang Garapan Dakwah ya PD Persis Kota Bekasi yang digawangi oleh Ustadz Muhammad Hussein. Dari kemarin alhamdulillah sudah dimulai taklim kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Haji J.J. Jainuddin. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini juga bertepatan dengan beberapa hari yang akan datang, kita akan melaksanakan bagian sunnah Rasulullah SAW yang belum yang berada di negeri selain di Mekah Al-Mukarramah
maka kita ada ibadah yang mulia, yaitu berkurban. Ya, pada hari ini adalah hari Tarwiyah tanggal 8. Berarti orang yang haji di sana ini sedang di Mina, dan besok pagi-pagi berangkat ke Arafah. Ya, dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi. Ya, mudah-mudahan jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji yang sekarang mereka sedang wukuf di Mina, ya mudah-mudahan mabit di Mina, mudah-mudahan jamaah haji ini mendoakan kepada kita semua tentang kesehatan dan tentang masalah COVID-19 ini. Ya, teman-teman sekalian, tadi disampaikan, alhamdulillah kami turut bela sungkawa kepada seluruh jamaah, khususnya anggota Persis dan juga simpatisan yang diuji oleh Allah dengan sakit apa saja, terutama sakit COVID, dan sampai ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Kami turut berduka cita dan kami menyampaikan doa takziah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal almarhum wal almarhumah dan ditempatkan di tempat yang mulia sesuai dengan amal ibadahnya, dan juga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalnya, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan hikmah yang besar dari musibah ini. Baik, ibu-ibu sekalian, ya pada kesempatan ini saya diberikan materi karena momentumnya tentang kaifiat kurban, ya berapa hakikat kurban, maka diminta dan diberikan judul makna dan kaifiat kurban dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dan menggariskan bahwa sejarah kurban itu bukan hanya bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah juga sudah mengajarkan tentang peristiwa kurban itu dari mulai manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang mereka putranya melakukan berkurban, yaitu ketika putranya Habil dan Kabil berkurban. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqq. Idh qaraba qurbanan fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil yang diterima, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Kabil. Artinya Kabil tidak diterima kurbannya oleh Allah. Ia berkata, Kabil kepada Habil, la'aqtulannaka, aku benar-benar pasti akan membunuhmu, berkata kepada Habil. Dan Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu sekalian, ternyata kalimat kurban dan halo, assalamualaikum. Saya ada suaranya nggak ini, masuk kan? Halo? Masuk, Ustaz, lagi masuk. Ya, masuk. Ustaz, jelas, screen-nya ya, juga terlihat jelas. Iya, iya. Lanjut, soalnya Ustaz. Soalnya ini saya nggak pakai video langsung masuk. Kenapa? Di dalam ayat ini, soal Maidah ayat 27, Allah menggambarkan bahwa Kabil dan Habil, dua-duanya berkurban, materinya sama, nilainya sama, barangnya sama. Ternyata ada yang diterima oleh Allah, ada yang tertolak. Mungkin di antara kaum muslimin juga umat Muhammad, ada yang berkurban dengan kambing, dengan sapi, uangnya halal,
dan juga pelaksanaannya juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kurbannya akan tertolak seperti tertolaknya kadil ketika berkurban. Kenapa? Dasarnya di ujung ayat ini ada kalimat, adalah kalimat yang pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarah kurban pertama, yaitu kurban anak Adam alaihissalam. Ini nggak bisa pindah ya, tunggu sebentar. Ya. Oke, ayat yang kedua, kurban Nabi Ibrahim dan putranya. Di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan bagaimana kurbannya Nabi Ibrahim dan putranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu syahya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, ketika Nabi Ibrahim yang dia betul-betul mengharap kepada Allah mempunyai anak yang salih, keturunan yang qurrata ayun, yang sudah lama diidam-idamkan oleh beliau, ternyata ditakdirkan Allah menganugerahi kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang bernama Ismail. Tapi apa yang terjadi? Ketika Ismail itu dewasa, Allah memerintahkan untuk dikurbankan, untuk disembelih Ismail itu. Maka dikisahkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu syahya, maka tatkala anak itu, yaitu Nabi Ismail, sampai pada umur yang sanggup alias balik, berusaha bersama Ibrahim. Qala, Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka pandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nah, ini selalu dijadikan oleh ahli-ahli pendidik, apalagi guru dan juga orang tua. Ketika anak itu baligh, ketika anak itu menjelang dewasa, ketika kita berbuat kepada anak, untuk bersikap kepada anak itu tidak bisa disampaikan, disamakan anak kita ketika masih kecil. Maka ketika anak kita balagha, saya artinya sudah dewasa, sudah balik, ketika kita memberikan sesuatu suruhan, sesuatu keputusan, sesuatu ajakan, maka kalimat yang Allah katakan kepada Nabi Ibrahim mengajak dialog terhadap putranya. Kalimatnya apa? Kalimatnya sedikit. Pandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Nah, kita sebagai guru, sebagai orang tua, ketika anak itu sudah dewasa, sudah balik, tidak bisa sebagai orang tua seolah-olah kalimatnya itu menyuruh, memaksa, katakanlah otoriter. Maka harus ada dialogis antara orang tua, guru dengan anak. Maka ketika anak itu sudah dididik dengan nilai-nilai agama, diajak dialog yang benar dan sopan, Masya Allah. Ketika bapaknya mengatakan, Ani adbahuka, dalam mimpiku aku menyembelihmu, apa jawaban Nabi Ismail? Belum jadi Nabi, apa jawaban putra Nabi Ibrahim Ismail? Qala, ya abad if'al ma tu'du satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah akan mendapatkan kita berdua termasuk orang-orang yang sabar. Artinya, bagaimana Ibrahim ketika dia mengorbankan putranya,
demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak pun mau dikorbankan, dan akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kurban yang besar, yaitu seekor kambing. Nah, kemudian berlanjut kurban jahiliyah ketika zaman Rasulullah. Kurban ketika zaman Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan Nabi Muhammad pun belum lahir ketika itu, ada kebiasaan kurban orang-orang Arab jahiliyah. Terbukti dalam sejarah tentang kurbannya Abdul Muttalib, yaitu kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkurban nazar, yang diantara salah satu nazarnya itu diniatkan bukan karena Allah. Dia akan menggali sumur Zam-Zam dan airnya nanti keluar jika dia punya anak 10 laki-laki. Maka oleh Allah diberikan beliau 10 anak laki-laki. Akhirnya dari 10 anak laki-laki itu diundi oleh beliau, dan betul-betul siapa yang terambil undiannya, dia yang akan disembelih di depan patung orang-orang Arab jahiliyah, yaitu yang disebut dengan patung Mana. Maka ketika itulah setiap kali diundi, maka keluarlah nama Abdullah. Abdullah itu adalah ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diundi lagi, Abdullah lagi keluar, sampai 10 kali undian selalu yang keluar itu, yaitu namanya Abdullah. Maka ketika dia mengatakan Abdullah harus disembelih, maka masyarakat yang ada tidak setuju, karena Abdullah orangnya soleh. Yang akhirnya Abu Muttalib dia berangkat ke kota Madinah, dan dia minta mengadu kepada seorang dukun Arafat namanya, dan dia minta petunjuk bagaimana untuk saya mengganti nazarnya tidak menyembelih anak laki-laki karena masyarakat tidak setuju. Maka dukun Arafat itu mengatakan, coba kamu pilih 2, nama Abdullah dengan seekor unta. Maka setiap kali diundi, yang keluar adalah Abdullah lagi. Sampai 9 kali Abdullah lagi. Yang ke-10 baru unta yang keluar. Maka ketika unta keluar, maka kata Arafat, engkau wahai Abdul Muttalib harus berkurban 10 kali lipat. Karena tadi 9 kali itu Allah yang menang, 1 kali pun berarti 10 kali 10 berarti 100 unta yang harus dikau kurbankan. Nah, kurbannya Abdul Muttalib ini bukan karena Allah, bukan juga karena beribadah apa yang ditunjuk oleh di dalam di dalam agama. Nah, makanya setelah kita diberikan oleh Allah tuntunan Al-Quran dan Sunnah, diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini untuk membimbing umat manusia tetap ibadah kurban itu ada. Ya, maka kita bahas selanjutnya makna. Ini bukan makna ya, makna dan hukum kurban. Kurban dinamai juga udhiyah, yang diambil dari kata duha, yakni waktu duha pagi-pagi sekitar jam 8 sampai jam 10 siang. Karena kurban diperintahkan oleh Allah penyembelihannya setelah sholat Idul Adha, maka dinamakan udhiyah. Maka betul-betul waktu yang paling afdal memotong hewan kurban itu pada waktu duha, sebelum matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau ada orang jadi setelah yang lain sapi dan kambing itu dipotong sampai zuhur, jam 2 ada orang nonton kambing 2, Ustadz tolong dipotongkan kambingnya. Boleh nggak dipotong jam 2 siang?
boleh, tetapi tidak mendapatkan keutamaan waktu udhiyah. Kalau begitu bagaimana ingin mendapatkan keutamaan, sedangkan binatang, sedangkan kambing itu datangnya jam 2, besoknya masih ada. Artinya waktu pemotongan hewan kurban itu harinya bukan hanya hari Idul Adha tanggal 10, tetapi besoknya, lusa, 3 hari setelah itu juga merupakan bagian daripada hari berkurban yang disebut dengan hari tasyrik. Maka di dalam hadis Rasulullah menyampaikan ayyamut tasyrik dabhun. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan hewan kurban. Jadi waktu kurban itu ada 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, beliau mengatakan tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 12. Tetapi jumhur ulama lebih ashah banyak berpendapat sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari itu disebut dengan udhiyah, waktu berkurban pada waktu duha lebih utama. Kemudian tidak ada perselisihan tentang disyariatkannya, hukumnya sunat, sebab tidak ada keterangan yang sahih dari sahabat yang mengatakan bahwa hukum berkurban itu wajib. Walaupun ada golongan yang mewajibkan, tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkurban walaupun sifatnya anjuran, bukan perintah, tetapi tidak berarti anjuran itu kurang atau tidak penting, sehingga mengurangi semangat berkurban. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Di hadis yang lain, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk berkurban hari ini, besok 10, 11, 12, 13 kita diberikan keleluasaan harta, diberikan rezeki, diberikan uang, kemudian kita tidak berkurban. Kemudian kita tidak mengeluarkan untuk berkurban uangnya itu. Apa kata Nabi? Fala yaqrubanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Betapa Rasulullah SAW menyindir dengan sindiran yang begitu keras kepada orang yang dia mampu berkurban, kepada orang yang dia punya nilai materi seharga kambing. Ya, kalau di kita kambing 2,5 juta, sapi untuk patungan 3 juta. Ya, fala yudahi, kemudian dia tidak berkurban. Fala yaqrabana musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Tempat sholat itu masjid. Masjid itu tempat beribadah, tempat yang suci. Masjid itu tempat keberkahan. Makanya ketika seseorang masuk ke dalam masjid, dia membaca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah iftahli, bukakanlah untuk kami abwaba rahmatika, pintu rahmat bagiku. Apa? Di masjid itu Allah turunkan rahmat. Di masjid itu Allah turunkan keberkahan. Artinya, siapa orang yang oleh Rasulullah dilarang ke dalam masjid, dilarang masuk ke dalam masjid, padahal dia mampu berkurban, maka hilang keberkahan harta kita. Hilang rahmat berkah dari harta kita. Di mana kita mampu berkurban, tetapi dia tidak berkurban. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita berdusta kepada Allah. Kalau berdusta kepada panitia,
Berdusta kepada manusia mungkin bisa, tetapi berdusta kepada Allah kita tidak bisa. Allah tahu kemampuan kita, tapi kalau memang ada kebutuhan yang lain, keperluan yang lain, yang lebih urgen, alhamdulillah tahun kemarin sudah bisa berkurban, tahun sekarang mungkin ada kepentingan yang lain, insya Allah tahun depan juga bisa berkurban. Ya, ini kalau alasnya itu jelas. Nah, kemudian saya mungkin tidak menerangkan tentang sejarah kurbannya, mana hikmahnya dan sebagainya, tetapi saya menyampaikan pada malam hari ini yaitu kaifiat ibadah kurban dalam Al-Quran. Dua ayat ini sebenarnya cukup bagaimana tata cara berkurban. Karena banyak sekali ketika berkurban, apalagi sekarang, berkurban itu karena memang daruratnya COVID, dipotongnya dijaga seperti apa pemotongannya, kemudian dikirim tinggal dagingnya. Apalagi dulu adanya kurban berkah, sempat saya berdiskusi dengan panitia kurban berkah, yang dulu kurban berkah itu dikumpulkan uangnya, kemudian berangkat ke Australia atau ke New Zealand, kemudian beli sapi, ya sapinya dipotong dengan mesin, kemudian keluar jadi kornet kurban. Ya, kemudian dipakai kaleng, kemudian kaleng kornet itu dikirim sampai ke pelosok. Alasannya apa? Supaya daging kurban itu bisa sampai ke pelosok-pelosok dalam, bisa menikmati daging kurban. Kalau begitu bukan kurban namanya, bagi-bagi daging. Iya. Kalau kurban sekarang musim COVID, ingin enak, tidak capek, mendingan pesen aja ke Carrefour, tolong pesenin 2 kiloan, 100 bungkus, campur daging dan tulang, selesai. Kurban hanya beri daging kambing kepada mustahik. Itu kurban bukan begitu tata caranya di dalam Al-Quran. Ada proses bagaimana kurban itu sempurnanya Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini saya sengaja dalam ayat ini diberikan warna, supaya nanti saya menerangkannya per kalimat-kalimat yang diberikan warna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum fiha khair. Fadkurismallahi 'alaiha shawafat. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Al-ayat Al-Hajj ayat 36. Baik, ya, kita terjemah. Dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagai dari syiar Allah. Kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah oleh kalian nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, makanlah sebagian dari sebagiannya dan berikan makan kepada orang yang rela dengan orang yang ada padanya tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta. Demikianlah, dan kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Oke, sekarang saya terjemahnya mengikuti yang warna. Wal budna ja'ana halakum min sa'airillah. Wal budna, dan hewan-hewan kurban itu, di sini budna itu disebutkan unta. Karena unta mayoritas keumuman orang-orang Arab kalau memotong untuk kurban adalah seekor unta. Tetapi tidak hanya unta. Nabi menyampaikan ada 4 binatang yang boleh dipotong dan disampaikan oleh Nabi, yaitu pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, yang keempat adalah kambing. Ya, kalau di daerah yang lain ada juga kuda, kelazimannya mereka selalu memotong hewan kuda. Ya, wal budna, dan hewan-hewan kurban itu, kenapa disebut budna? Kalau unta kan al-jamalu, kalau sapi al-baqaru, kalau kuda al-hisonu, kalau kambing kibas, gonam, satun, dan sebagainya. Kenapa Allah mengatakan budna?
untuk nama hewan yang akan dikurbankan. Budna itu diambil dari kalimat badan. Badal nun, budna badan. Badan itu artinya dari bahasa Arab artinya fisik. Aduh, sakit badan, sakit awak. Fisik manusia disebut dengan badan. Fisik binatang pun disebut badan. Arti apa? Allah mengisyaratkan walbudna, badan-badan hewan kurban itu harus sempurna. Sapi yang akan dikurbankan harus sempurna. Unta yang akan dikurbankan harus sempurna. Tidak boleh ada yang cacat. Ini kata Nabi menyebutkan 5 binatang yang tidak boleh dikurbankan. Yang cacat, yang kurus, sakit, yang picek, yang pincang, yang matanya picek itu sebelah, apalagi kedua-duanya. Yang buta jangan dikurbankan. Artinya apa? Walbudna, hewan yang akan dikurbankan itu harus sempurna fisiknya, tidak boleh cacat. Maka Allah menggunakan kalimat budna dalam ayat ini. Walbudna dan hewan-hewan kurban yang sempurna itu ja'alnaha, aku jadikan hewan kurban itu lakum buat kalian min sa'airillah, dari tanda-tanda syiar Allah. Apa syiar itu? Syiar itu artinya informasi. Syiar itu artinya kebesaran Allah. Apa yang menjadi syiar dari seekor kambing? Apa yang menjadi syiar dari seekor sapi dan unta? Coba, apa yang menjadikan kita dekat dengan Allah ketika melihat seekor kambing dan sapi? Apa yang menjadikan kita tahu kebesaran Allah ketika melihat unta, ketika melihat sapi, ketika melihat kambing? Nanti Bapak mungkin sekarang sudah ada yang melihat kambing, sudah tahu tentang kambing, sudah tahu tentang sapi. Apa dari kebesaran Allah dari seekor sapi dan kambing? Subhanallah, ikhwati iman sekalian. Mungkin kita tidak tahu apa kebesaran Allah dengan seekor kambing, dengan seekor sapi. Saya kebetulan sampai tahun kemarin karena COVID ya, jadi saya tidak ada lagi rutin pengajian di LP3 POM di kesehatan, itu di pengawasan obat-obat makanan dan minuman. Ternyata saya tanya kepada orang kesehatan yang dia bagian POM, ya pengawasan makanan dan obat-obatan, saya tanya, Pak, ada berapa RPH di DKI Jakarta dan pemasoknya di seluruh Jabodetabek? Jawabannya ada 15 RPH. Kemudian saya dapat informasi setiap tahun dipotong untuk hanya orang Jakarta, DKI Jakarta, setiap hari dipotong, sapi dipotong adalah 100 ekor. Setiap hari sapi dipotong dari setiap RPH. Kemudian kambing berapa? Kambing sehari 500 ekor dipotong. Kemudian ayam berapa? Ayam jangan ditanya berapa truk itu ayam dipotong hanya untuk orang Jakarta. Bisa bayangkan buat iman sekalian. Kalau sekarang kambing dipotong sehari 500, satu bulan berapa? 1 tahun berapa juta? Bisa bayangkan. Jadi ketika kita melihat sapi kambing biasa, yaitu kambing bentuknya begitu, sapinya begitu. Ketika saya mendapatkan informasi dari RP itu rumah potong hewan, ketika menginformasikan 500 ekor per hari kambing dipotong, dikali 1 bulan, dikali kasih tahun, 1 tahun, berapa juta itu kambing dipotong? Hanya untuk orang Jakarta, orang Bekasi belum kebagian, apalagi orang di luar Bekasi. Di Bekasi ada RPH, di Bogor ada RPH, di kota-kota yang lain kabupaten ada RPH. Bisa bayangkan berapa juta ekor kambing dipotong setiap tahun. Itu hanya untuk orang Jakarta, belum Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Pulau Jawa, berapa miliar sapi dipotong setiap hari, setiap tahun
hadza min sa'atillah. Ini tanda kebesaran Allah. Tapi bisa bayangkan, kambing ketika dia lahir sekarang, bulan depan dipotong apa enggak? Enggak. Apa kambing 1 bulan, 3 bulan langsung dipotong? Tidak. Nunggu 1 tahun dipotong baru. 1 tahun juga itu musinan. Ya. Jadi ketika kambing itu bisa dipotong, 1 tahun bisa dipotong, itu sudah betul-betul dewasa. Sedangkan dipotong per bulan, per tahun, miliaran. Yang namanya kambing hanya untuk Pulau Jawa saja. Ini tanda kebesaran Allah, maka disebut sa'airillah. Binatang-binatang itu sebagai tanda kebesaran Allah. Nah, maka ikhwati sekalian, jadi kalau ada orang yang diajak kurban, Pak, kurban yuk. Waduh, saya udah muter-muter nyari, gak ada kambingnya. Ya, bukan gak ada kambingnya itu mah. Bukan gak ada duitnya dibawa, dikantongin. Tapi ketika melihat, ketika jalan, dia mikir, waduh, 3 juta. Kalau beli HP baru, kalau beli baju baru, kalau beli makanan berapa kali. Pikiran dengan hati berkecamuk, akhirnya kurbannya gak jadi. Akhirnya hawa nafsu bisa mengalahkan keimanan yang tadinya mau berkurban. Jadi kembali waktu iman sekalian, coba sapi tiap hari dipotong, tiap tahun dibantai ketika Idul Adha. Itu sapi, itu kambing tidak pernah habis. Allah ciptakan sebagai syiar kebesaran Allah. Makanya jangan bilang habis ya. Karena itu kambing itu dagingnya masih ada. Yang duluan habis kan gigi kita. Gitu kan. Ini dari kalimat yang pertama. Kebesaran Allah tentang ciptaan hewan kurban. Lanjut ke yang hijau. Lakum piha khair. Lakum buat kalian piha di dalam hewan kurban itu khair, ada kebaikan. Di sini menunjukkan bahwa hukum berkurban sampai kepada khair. Apa khair itu? Baik. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, ada khair, ada ma'ruf, ada toyib, ada albirun, ada hasanun, itu ada 5. Khair baik, hasan baik, toyib baik, albir baik, itu semuanya baik. Iya. Tapi kenapa Allah menggunakan dalam ayat ini kalimat lakum piha khair, bukan lakum piha toyibun, lakum piha hasanun, tapi Allah menggunakan lakum piha khair. Kenapa khair? Nah, maka waktu iman sekalian, di dalam tafsir Al-Maraghi, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan lakum biha khair, hewan kurban yang kau potong itu akan membawa kemaslahatan, kebaikan kalian hidup di dunia, berkah rizkinya, sehat badannya, rukun damai sejahtera keluarganya, dimaslahatkan dalam usaha dan berkaryanya. Ini masalah khair. Makanya kalau Allah berbicara makanan, kulu wasrobu halalan thayyiban. Tentang makanan, minuman, Allah mengatakan halalan thayyib. Thayyib bukan khair. Thayyib itu apa? Yang dimakan, yang diminum, menjadikan badan ini sehat. Ini buat badan kita. Tapi kalau khair, Masya Allah, kemaslahatan kehidupan orang yang berkurban, diberkahkan rezekinya, disehatkan badannya, disejahterakan keluarganya, dimakmurkan masa depannya, dirukunkan dengan warga dan masyarakatnya. Karena dalam berkurban ada nilai sosial yang paling tinggi. Ini Islam mengajarkan dan Allah menyampaikan kalimat khair. Kemudian, bagaimana setelah binatang itu kita pegangin, binatang itu kita rebahin, ya kita ikat, rebahin, mau dipotong, kata Allah, fadkurismallahi alaiha sowafa. Fadkurismallah, sebutkan asma Allah alaiha, terhadap binatang yang mau dipotong itu, sowafa, ketika bersop-sop. Berarti ayat yang saya radu pertama, membaca bismillah ketika memotong hewan kurban hukumnya wajib. Maka
di dalam buku Said Sabiq, Fiqhus Sunnah Said Sabiq, kata beliau ada 4 yang harus dilakukan ketika kita memotong hewan kurban. Yang pertama apa? Pertajam pisaunya atau goloknya. Maka kata di antara umatku yang zalim terhadap binatang adalah orang ketika dia memotong hewan kurban itu dengan dengan golok pisau yang tumpul, dan diusahakan ngasahnya jangan di depan sapi atau binatang yang mau dikurban. Jadi hewan ketika mau dipotong itu harus dengan golok yang tajam, yang dimana goloknya cuma tahun sekali keluar. Golok itu tahun kali keluarnya hanya untuk motong saja, ngasahnya saja udah 150.000 itu satu kali ngasah, begitu kan? Nah artinya apa? Fadkurismallah, sebutkan. Yang pertama tadi pertajam atau goloknya. Yang kedua, menghadapkan kiblat. Si binatang itu menghadap kiblat dengan orang yang potongnya juga menghadap kiblat. Jadi ketika dia potong, kalau itu adalah kiblat, maka kepalanya dipegang oleh tangan kiri kita, kita menggenggam golok sambil menghadap ke kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyebutkan asma Allah. Maka Nabi mencontohkan doa ketika beliau menyembelih dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Satu kali. Yang membaca doa itu yang memotong. Jangan bapak-bapak pegang tali, pegang kaki, perutnya, ngikutin Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus baca itu adalah yang memotong. Wajib ketika memotong hewan kurban membaca Bismillah dalam ayat ini, tapi Nabi dalam hadis mencontohkan Bismillahi Allahu Akbar. Menjamin nggak kalau kita dipotong di RPH, jagalnya itu kalau goloknya pisaunya pasti tajam, menghadap kiblat atau tidak dipertanyakan, apalagi membaca Bismillahnya. Ini ayat suci Al-Quran. Ya ini Al-Quran, surah Al-Hajj 36. Jangan dikatakan darurat ketika kita berkurban kemudian ditarik ke RPH mungkin. Ya, atau yang saya anjurkan di Jakarta juga ada ke RPH, saya minta bahwa RPH tetapi yang memotong jamaah kita dari masjid dan sunnah-sunnah ini harus dilakukan. Ini yang ketiga, ya. Jadi ditajamkan pisaunya, kemudian menghadap kiblat dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, sempurnakan kematiannya. Jadi ketika binatang itu sudah terbujur kaku, kemudian binatang tidak bergerak lagi, baru kita seset, baru kita kuliti, baru kita tebas lehernya. Ini binatang masih sekarang, kakinya masih nendang-nendang, sudah diseset. Kambing masih nendang-nendang, udah diangkat kakinya, kemudian dipretelin, Masya Allah. Jadi ketika lepas kulitnya, ini dia masih sekarat. Hati-hati, itu binatang belum mati. Itu binatang belum berakhir matinya, nyawanya masih ada, masih sekarat. Kalau kita berlaku demikian, itu binatang jadi hukumnya bangke. Hati-hati. Maka ikhwati sekalian, perlu mengikuti sunnah Rasulullah. Makanya Fadkurismallah alaiha sowapa. Apa sowapa itu? Sop itu kalau di masjid namanya sop itu barisan. Barisan itu harus rapi, harus tertib ketika kita mau memotong. Maaf, dijaga itu supaya si sapi setelah dipotong kemudian dia sekarat tidak nendang-nendang, biasanya suka ditebas. Maaf, apanya lututnya, si lutut kaki sapi itu ditebas supaya apa? Supaya tidak nendang, sehingga dia lumpuh si kakinya. Padahal belum mati itu sapi, sudah betul-betul disakiti dan dizolimi. Ya, sowapa harus betul-betul tertib, bersop-sop rapi ketika kita memotong. Ini dulu saya ada anekdot, bukan anekdot, ini kenyataan ya. Ada yang nanya, Ustaz katanya, betul enggak kalau kita mendapatkan daging kurban tidak boleh disate, tidak boleh didendeng, tidak boleh direndang, tidak boleh digulai dagingnya? Emang kenapa? Katanya dalam Al-Quran cuma harus disop doang. Dalilnya apa? Ini katanya Fadkurismallah alaiha sowapa.
dan sebutkan asma Allah ketika engkau mendapatkan daging kurbannya di sop. Ini soapa bukan sop ya. Ini soapa itu bagaimana etika dalam kita berkurban benar-benar tertib dan rapi. Kalau binatang itu sudah disembeli, sudah betul-betul dikuliti, sudah betul-betul dicincang, kemudian sudah dimasak, maka dikatakan faida wajabat junubuha. Nah, yang ungu ya, faida wajabat junubuha, apabila kalian sudah mendapatkan junubuha, binatang itu junub. Apa arti junub itu, Pak? Ya, junub bukan berarti mandi ya, Pak ya. Junub itu artinya berbaring. Ya, gak apa-apa, mandi habis berbaring. Nah, buat bapak ibu-ibu ya. Faida wajabat junubuha, apabila kalian sudah mendapatkan binatang yang dipotong itu junub itu rebah, terbaring, terbujur kaku, sudah mati, sudah dicincang, makanya disebut junub. Dalam Al-Quran tentang ulul albab itu Allah kan menyampaikan siapa yang disebut ulul albab itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berbaring. Nah, berbaring di sini artinya binatang yang tadi dipotong itu sudah berbaring, terbujur kaku, sudah dimasak. Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Nah, yang dimerahin, fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tah. Jadi yang namanya panitia kurban dimanapun, siapapun, dan kita termasuk orang Islam yang berkurban harus tahu siapa mustahik kurban itu. Jadi ada pengurus masjid dan dia panitia kurban, ditanya sama saya, Pak, mustahik kurban siapa? Ada saat fakir, miskin, kemudian panitia amilin, kemudian katanya janda. Janda ada dalam Al-Quran? Nggak ada, Pak, saya bilang. Emang ada fakir miskin? Ada, Pak, fakir miskin katanya. Kan biasa kayak zakat. Mustahik zakat dengan mustahik kurban berbeda. Ya, mustahik zakat ada 8 asnaf. Yang ada 4 paling di kita. Ya, ada fakir, ada miskin, amilin, dan fisabilillah. Tapi itu bukan mustahik kurban. Mustahik kurban itu ada 2 dalam Al-Quran. Ini ayatnya. Apa? Kata Allah dalam Al-Quran, lihat yang merah. Fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Jika hewan kurban itu sudah dipotong, sudah berbaring, sudah dicincang, fakulu minha. Makanlah oleh kalian minha, sebagian hewan kurban itu. Siapa yang disuruh makan dalam ayat ini? Fakulu minha, pengurban. Jadi kalau bapak dan ibu berkurban, bapak dan ibu ada hak untuk memakan, mendapatkan dari hewan kurban itu. Ini ayatnya, fakulu minha. Makanlah oleh kalian wahai pengurban minha, sebagian daripada hewan kurban itu, maksudnya dagingnya atau tulangnya, atau silakan minta bagian dari hewan kurban itu, minha. Nah, minha itu sebagian. Jadi kalau saya punya punya ada daging 1 kresek, ini beratnya 1 kilo, 1 kresek beratnya 50 kilo. Mana yang disebut sebagian? Ya, yang disebut sebagian bukan yang 1 kilo, bukan yang 1 kilo karena kecil, tapi yang disebut sebagian dua-duanya sebagian. Yang 1 kilo sebagian kecil, yang 50 kilo sebagian besar, ya kan? Tapi minha di sana ada sebagian kecil. Jadi kalau ibu kurban kambing, ya boleh makan dari hewan kambing itu bagian, boleh, ya boleh. 1 boleh pilihan, pahanya atau hatinya atau bungkusnya 3. Ya, ini mah hewan kurban seekor kambing. Kemudian dia minta ke panitia, Pak boleh nggak saya makan daripada
apa yang saya kurbankan? Boleh. Ibu mau minta apa? Saya minta pahanya 4, hatinya 1, bungkusan 5. Itu mah bukan kurban, nitip motong itu mah. Minha itu sebagian kecil, 1 paha atau hati atau 3 bungkus kambing. Ya, apa yang sama? Dia itu patungan sapi. Ternyata dia tidak mau ya bungkusan, tidak mau ditemuin oleh panitia. Boleh nggak saya minta paha sapi 1? Boleh, tapi yang lainnya bagaimana? Ya, tapi tidak Rasulullah mengajarkan demikian. Pakulu minha, tidak ada ketetapan berapa-berapanya. Kalau kita mau diukur dengan ukuran berat dan tidaknya ya 1/3, 2/3-nya dibagikan. Nah, makanya pertama, nanti yang betul-betul akan diberikan untuk kurban itu, yang makan pertama pengurban, yang kedua, kalau 1/3 buat pengurban, 2/3 buat siapa? Ini mustahik kurban. Tapi mustahik kurban itu bukan fakir miskin. Kata Allah dalam ayat ini, wa'at'imul qani'a wal mutarraf. Dan berikan kepada mereka, kepada qani dan mu'tar. Tuh. Jadi 2 mustahik kurban itu. Yang pertama si qani, yang kedua mu'tar. Siapa qani? Siapa mu'tar? Qani dan mu'tar itu dua-duanya perlu daging. Dua-duanya seneng daging. Dua-duanya doyan daging. Tapi kalau qani seneng-seneng daging, doyan-doyan daging, tapi mau minta malu. Tapi kalau mu'tar, dari pagi nungguin sampai dengan sore, sampai dengan siang, Pak, boleh nggak saya minta dagingnya? Boleh. Tunggu ya Pak, tunggu ya Bu. Jam 9 nanya lagi, jam 10 nanya lagi, jam 12 nanya lagi, sampai jam 2 baru dikasih. Pak, boleh nggak saya minta dagingnya? Boleh. Itu namanya mu'tar. Jadi kalau qani, butuh daging, tapi mau minta malu. Kalau mu'tar, berani minta. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini termasuk qani apa mu'tar? Ya, jangan bilang qani, jangan bilang mu'tar, ibu bapak. Seharusnya ibu bapak yang pertama, yang 40 minha, yaitu pengurban. Sekarang pengurban boleh jadi qani? Boleh. Jadi mu'tar boleh, minta aja. Dia kurban dapat 3 kilo, dapat 3 bungkus, minta lagi. Pak, boleh gak saya minta bungkusan 5 lagi? Buat siapa? Buat tetangga. Ada yang tidak kebagian, boleh. Ibu bapak pengurban ikut membantu panitia menyalurkan daging hewan kurban. Coba Islam bagaimana jelas untuk mengatur tata cara berkurban, dari pemotongan, kaefiahnya, siarnya, cara berdoanya, sampai pembagiannya. 1 ayat aja cukup. Tapi sekarang kenapa ada jatah-jatahan? Ya, apa yang dibagikan qani dan mu'tar itu, Nabi menyuruh kepada kita membagikan dagingnya, membagikan kulitnya, membagikan tulangnya, membagian jeroknya, sampai kepada baju dan talinya. Kalau memang itu berharga, bagikan kepada qani dan mu'tar. Tidak ada yang tersisa daripada hewan kurban itu, tetapi sampai kepada mustahik qani dan mu'tar. Dan insya Allah ya, di Wadil Quran ini kita mengkoordinir bagaimana tata cara berkurban itu, sehingga qani dan mu'tar itu, qani sudah terdaftar yang nanti akan dikasih, karena dia kalau minta tidak berani, berarti panitia yang harus peka. Kalau mu'tar yang suka nunggu langsung telepon, Ustaz boleh saya minta? Boleh, itu mu'tar. Nah, nanti kalau ketemu lagi panggilannya namanya mu'tar ya. Nah, mu'tar itu tukang meminta ya. Nah, sehingga kata Allah, kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Yang demikian itu Allah mudahkan. Tata cara berkurban itu mudah. Tata cara pemotongan hewan kurban itu mudah.
Tata cara pembagian hewan kurban itu mudah. Ya, mendapatkan hewan kurban itu mudah. Cuma kita yang mempersulit. Kata Allah, kadzalika sakharna lakum. Yang demikian aku mudahkan buat kalian. Kita lagi pandemi susah, bagaimana begini. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, tidak. Zolim sekali Allah kalau begitu mempersulit umatnya. Tidak. Allah mengatakan, kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Yang demikian aku mudahkan buat kalian untuk melaksanakan kurban, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tata cara berkurban, kaifiat berkurban, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh gak orang luar Islam mendapatkan daging kurban? Boleh nggak orang kafir di sekitar kita diberikan daging kurban? Boleh. Ya, kalau zakat tidak boleh, karena zakat itu diambil dari orang muslim, diberikan kepada orang muslim yang saum dan fakir miskin. Tetapi kalau kurban tidak, Allah menyebutkan siapa, silahkan. Kami mutar itu asal manusia, ya, jangan juga orang Islam dikasih, orang kafir dikasih. Ya simpan aja di sana buat anjing saya, jangan dikasih. Tetapi ada orang luar Islam yang betul-betul dia mau dia dimakan dagingnya, itu silahkan diberikan. Ustaz, bagaimana kalau orang Islam yang kaya raya tetapi tidak berkurban? Maka kata Amirul Mukmin Umar bin Khattab, berikanlah kepada mereka dan sampaikan, inilah daging kurban dari orang-orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah dengan hartanya. Jika ada orang yang mampu, orang kaya mampu berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka kasih dagingnya kepada orang yang demikian. Masa orang kafir dikasih, orang Islam enggak, ya gitu kan. Nah, ini dari satu ayat tata cara berkurban Allah sudah tuntaskan. Kemudian bagaimana kurban ini bisa mencapai kebaikan di sisi Allah? Ini ayat selanjutnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharna lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, kata Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, ya, lamun itu daging, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan kurban yang kalian kurbankan itu. Wala dimauha, dan darah-darah hewan kurban yang kalian kurbankan itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi ketika kita berkurban, ya dagingnya, darahnya, tulangnya, jeroannya, hatinya, semua yang ada dalam diri hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Materi-materi hewan kurban itu. Jadi apa yang sampainya? Kata Allah, walakin, tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang sampai darimu kepada Allah adalah ketakwaannya di antara kalian. Kalau kita berbicara takwa tadi di awal tentang Kabil dan Habil, kenapa kurbannya Habil diterima? Karena dasarnya takwa kepada Allah. Kenapa Nabi Ibrahim diganti oleh seekor kambing yang gemuk ketika beliau menyembelih putranya? Karena dasar takwa diganti oleh Allah dengan seekor mobil, dengan binatang yang gemuk. Kenapa? Dasarnya takwa. Nauzubillah dzalik. Kabil itu membabil karena dia cemburu. Astaqtulannaka, saya akan membunuhmu karena hasud, karena dengki, karena riya, karena ngiri. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai niat kita kurban ingin terpampang di sana. Ingin sampai kita punya kurban, ya kita disebut orang yang mampu, tidak di depan orang, tetapi kita niatkan karena Allah. Karena dasar berkurban hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga masih mengatakan, kadzalika sakharnaha lakum. Demikian itu Allah memudahkan kepada kalian. Ayat yang lain mudah dalam prakteknya, ayat ini
mudah untuk kita nih supaya niat karena Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, yang demikian itu Allah mudahkan buat kalian litukabbirullaha, supaya kalian mengagungkan, membesarkan atas nama Allah, ala ma hadakum, atas hidayahnya, wa basyiril muhsinin, dan kasih kabar gembira orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, teman kalian, dua ayat ini pegangan buat kita ketika kita mau berkurban. Untuk panitia, ayat 36 itu merupakan tata cara pelaksanaan berkurban, kaifiat, kelebihan, kemudian pembagian. Boleh enggak kalau pengurban itu makan? Boleh, ini ayatnya ada di dalam Al-Quran. Karena dari dulu banyak orang yang tidak percaya, ada enggak ayat berkenaan bahwa pengurban itu boleh memakan daripada hewan kurbannya? Ya, sampai mengatakan apabila harta kita sudah diberikan di jalan Allah tidak boleh diambil lagi. Dalilnya apa? Coba kita mau nggak menjilat ludah kembali? Artinya ludah yang sudah dikeluarin di tanah kemudian dijilat lagi. Siapa yang mau? Itu mah bukan dalil, itu mah dalih. Tapi kalau dalil ini, fakulu minha, pengurban boleh memakan bagian daripada hewan kurbannya. Ini tata cara kaifiat pelaksanaan dalam berkurban. Maka ayat 37-nya, niatkan berkurban hanya niat karena Allah dan ketakwaan dasarnya dan keikhlasan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kita. Ya, jadi ketika pelaksanaan Allah menggunakan kalimat khair dalam nilai ibadah, tetapi di dalam kita beribadah kepada Allah dengan menitik tekankan kepada perintah Nabi, niatnya Allah mengkabarkan dengan kalimat muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, nah ini dalil tentang waktu memotong. Ya, tadi sudah disampaikan tentang waktu duha dan juga memotong itu ba'da sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha. Barang siapa yang memotong hewan sebelum sholat Idul Adha, maka itu potongan hewan biasa. Maka siapa yang ingin menyempurnakan, maka potong kembali setelah sholat Idul Adha. Ini tata cara dalam Islam di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Mudah-mudahan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu buat kita semua. Dan insya Allah seluruh panitia, seluruh bapak dan ibu yang ada di lingkungan masjid, di lingkungan kita berkurban, lihat bagaimana pelaksanaan berkurban mengikuti gas Rasulullah yang tertera di dalam Al-Quran surah Al-Hajj 35 dan 36. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ustaz Hussein. Ya, ada waktu 20 menit lah ya, 10 menit lagi mungkin ya bisa menerima mungkin nanti diskusinya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Beben Mubarak yang sudah memaparkan tentang kaifiah ibadah kurban sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang tadi sudah dijabarkan di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 36 sampai dengan 37. Dan kami ingin membuka termin soal jawab kepada ikhwatu iman sekalian. Namun sebelumnya Ustaz ada pertanyaan di chat ini. Ya. Ustaz izin bertanya, ini ada yang berpendapat bahwa di ayat ini dalil tentang bagian 1/3 yaitu kurban, orang yang berkurban, Al-Qani dan Al-Mu'tar. Lalu bagaimana kaitannya dengan surat Al-Hajj ayat yang ke-28? Dalam surat Al-Hajj ayat 28 itu ada kalimat fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Maka makanlah hewan kurban tersebut dan berikanlah sebagai makanan untuk orang yang sengsara lagi fakir. Ya. Nah, itu kaitannya bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih. Dari Ustaz Zuhdi, ya, terima kasih. Ada Ustaz suara saya? Ada. Ya, terima kasih Ustaz. Saya dan Ustaz Zuhdi ya. Ya, berkenaan sepertiga itu pendapat para ulama ya. Tidak ada dalam hadis, Rasulullah tidak menyampaikan berapa-berapanya. Jadi kalau satu ekor kambing kemudian satu paha kan belum tentu sepertiga juga gitu. Nah, kemudian
Al-Hajj 28 itu penyempurna ya, artinya penyempurna, diutamakan. Yang diberikan itu adalah yang mungkin oleh fakir dan miskin itu lebih utama. Karena perlu keadilan juga kalau kita membagikan di RT, umpamanya kalau di RT itu ada 2 keluarga, yang satu keluarga suami dia punya istri, anaknya 1 ya. Kemudian satu keluarga di sampingnya itu suami, istri, anaknya 5. Nah, kira-kira ini anak yang 1 dengan anak yang 5, 1 bungkus itu ya 1 kilo. Nah, apalagi yang 5 ini orang tuanya, suaminya itu ya pekerjaannya tidak menentu. Kalau yang 1 ini pekerjaannya sudah punya upah yang maksimal begitu kan? Apakah harus sama? Nah, mungkin di ayat ini lebih mengedepankan melihat dari sisi fakir dan miskinnya, sehingga bisa diberikan 2 bungkus dan sebagainya. Nah, ini adalah tanggung jawab RT, tanggung jawab panitia untuk betul-betul data tersebut sampai juga tetap mengutamakan orang-orang yang fakir dan miskin. Fakir miskin itu pasti dia mutar, dia kalau tidak kebagian pasti dia datang begitu kan itu. Nah, jangan sampai panitia juga ketipu karena ada koni dan mutar, apalagi mutar. Jadi mereka itu suka ada yang bawa pakai roda ya, kemudian minta-minta ke setiap masjid. Kemudian setelah mereka dapat daging, dia bawa pulang, dia kumpulin, kemudian dijual dagingnya. Nah, ini kan banyak juga orang yang demikian begitu kan. Nah, ini berarti tidak sampai kepada koni dan mutar ini. Itu mungkin Ustaz Zuhdi ya. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Ustaz Beben atas jawabannya. Yang lain silakan. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, makasih Ustaz dari Pak Fuad. Oh iya, silakan Pak Fuad. Silakan Ustaz Fuad. Ya, begini, saya pernah dengar ada salah seorang Ustadz membahas tentang kurban Rasulullah 1 kambing untuk keluarga dan untuk umat Islam. Itu maksudnya apa Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz Beben. Ini langsung aja. Langsung aja. Iya. Jadi hadis ini Rasulullah SAW. Ini maaf saya mungkin agak sedikit melebar dulu ya. Kenapa Rasulullah memotong hewan? Rasulullah itu selama hidupnya dia kurban itu 10 kali ya. 10 kali, berarti 10 tahun dia berkurban. Jadi ketika beliau itu berkurban, dia pertama dia memotong dengan dirinya sendiri, dia yang memotong Rasul. Yang kedua, Rasulullah juga pernah menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk memotongkan hewan kurban itu. Nah, yang dimaksud hadis ini bahwa yang memotong hewan kurban itu lebih baik adalah yang berkurban. Kalau dia berani, kalau dia punya keberanian untuk memotong. Tapi kalau Pak Haji Yunus tidak berani, ya serahkan ke Pak Haji Kohar gitu ya, yang memotongnya gitu kan. Nah, itu kan yang 7 orang siapa? Apa 7-7-nya begitu ya? Siapa yang berani? Nah, kemudian Rasulullah mencontohkan dia memotong sendiri. Yang kedua, kenapa Rasulullah menyuruh kepada Ali? Ya, wahai Ali, tolong potongkan hewan kurbanku. Kenapa menyuruh kepada Ali? Karena Rasulullah melihat orang yang amanah menurut Nabi adalah Ali. Artinya apa? Ketika orang yang memotong hewan kurban harus orang yang amanah. Harus betul-betul orang yang pergi. Maka maaf, di kampung-kampung yang memotong hewan kurban itu siapa? Pasti para kiai. Yang memotong hewan kurban itu ustadz-ustadz di kampung-kampung itu. Artinya apa? Supaya betul-betul orang yang memotong itu orang-orang yang amanah. Makanya saya kurang gitu ya. Kurang hati itu kurang setuju. Kalau dipotong sama jagal, apakah bisa? Ya, sama dengan apa yang disuruh oleh Rasulullah, orang yang memotong itu orang yang amanah. Amanah bukan berarti sebaliknya jujur dan tidak jujur, tapi amanah itu paham terhadap agama dan dia termasuk orang yang soleh.
Nah makanya kurban itu supaya diterima, dari mulai apa yang memotongnya sampai pembagiannya harus betul-betul orang yang paham terhadap kaifiat kurban berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah makanya tadi bagaimana katanya kurban ini satu orang, ya Rasulullah pernah mengatakan ya bahwa aku berkurban untuk keluarga. Jadi kambing untuk satu keluarga boleh ya. Jadi nggak mesti besok ini buat namanya anak saya, besok anak yang ketiga, besok istrinya, besok lagi nama saya, tahun depan begitu. Bisanya satu ekor sapi, satu orang nama, tapi tiap tahun berganti-gantian. Kan duitnya mah tetap ya di bapaknya begitu kan. Cuma namanya saja gitu. Tapi tetap memang diberikan nama seperti itu. Nah Nabi berkurban dengan sendirinya, dia berkurban, kemudian untuk umatnya itu supaya diikuti oleh umatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan bisa berkurban ya, insya Allah. Silakan, ada lagi? Ya. Silakan, Ya, silakan. Siapa ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Deden sudah memberikan pencerahan detail sekali tentang kaifiat kurban. Walaupun mungkin di tengah-tengah masyarakat masih saja ada hal-hal yang diada-adakan ya Ustaz ya. Iya. Apa supaya ribet gitu Ustaz ya. Kalau tadi beraturan sudah jelas dari tahapan awal sampai akhir. Ada pertanyaan Ustaz begini. Sekarang kan yang kemarin sampaikan oleh Ustaz Jeje, bahwa sekarang tidak bisa menafikan dengan digital sekarang ini ya, dengan digital era ini. Dan sekarang kan banyak lembaga ataupun yayasan yang bermain di situ, artinya di kurban online saat. Nah ya. Ini kan sekarang ini banyak lembaga yang menawarkan yang terbikin bersama Marina ini kan sepertinya ada sedikit berikan keraguan bagi si mudohi ya, mana dan bagaimananya. Nah ini kira bisa bagaimana kafiatnya atau mungkin teknisnya supaya mungkin sampai kurban si murid itu pada yang saran tadi, baik ke apa yang Al-Quran tadi, surat Al-Hajj tadi. Saat saya memang tiap tahun menjadi salah satu penyembelih ya, atau pemotong lah di baik di lembaga ya, di komplek lah ya. Seperti hari ini insya Allah, besok kita di komplek ada 7 ekor sapi, ada 20 ekor kambing ya insya Allah. Beberapa kali saya menemukan, karena kan tadi kembali pada usaha amanah nih, ternyata kan di masyarakat itu masih muncul bahwa masa sih saya nggak bisa motong, ternyata berkali tapi itu udah dirobohkan, dipegang karena memang tidak pas tempat penyembelihannya serta tata cara penyembelihnya, sampai bangun lagi tuh sapi ini ternyata bangun lagi. Nah sudah dipotong itu. Nah saya merasa punya tanggung jawab untuk menyempurnakan penyembelihan itu, berdiri sapi itu kita potong lagi dengan ternyata mungkin berarti belum putus itu. Nah, ini beberapa kali, bukan sekali, beberapa kali. Nah ini bagaimana secara hukum Ustaz? Sudah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Terima kasih Ustaz datang. Ya ini pengalaman ini ya, berbagi pengalaman. Ya. Tapi itu bukan potongan yang Ustaz datang, bukan ya? Bukan ya. Betul. Ya. Jadi memang kita juga kan memberikan amanah kepada orang yang bukan hanya kita, dan kita juga harus memberikan pembelajaran buat yang lain supaya bisa motong gitu ya. Nah, tapi tetap pada Ustaz datang harus orangnya yang betul-betul amanah gitu ya. Jadi hanya ukur berani saja, nah itu kan khawatir tidak menjadi suatu nilai ibadah gitu ya. Nah betul, jadi memang etikanya itu kan dari tulang kepala ya, kepala dari rahang itu 3 jari ya. Jadi jangan terlalu ini 3 jari. Nah kemudian 3 jari itu memang harus betul-betul, kalau jam golok itu namanya golok spesies gitu kan, ditarik sekali itu putus semua begitu kan. Tapi karena orang yang lagi belajar agak gemeter, serasa kuat tuh gitu, kencang itu udah belum gitu ya, takutan luar biasa. Nah kadang-kadang dia ketekan dengan tulang ya, tulangnya tulang rahang, si erat nadinya sama tenggorokannya nggak terputus begitu kan. Nah gitu. Jadi bukannya ke bawah tapi ke atas. Kalau ke atas pasti ke rahang gitu kan. Tapi kalau ke bawah pasti kepada urat-uratnya dan kepada tenggorokannya. Nah adapun tadi Ustaz datang langsung
potong lagi gitu kan. Nah betul, baru dipotong lagi gitu kan. Itu sapinya udah belum berdiri berarti. Palanya berdiri. Oh, palanya berdiri. Pada kabur itu, pada kabur orangnya itu ya. Oh iya. Ya itu boleh, dan insya Allah ya itu masih halal potongannya, insya Allah ya, insya Allah. Ini saya juga kaget juga nih. Mudah-mudahan dari Pondok Tahfiz jangan sampai terjadi gitu ya. Ya, jadi ketika memang kalau sudah dipotong, jangan dulu dilepasin dulu tali-talinya ya. Jangan dilepasin tali-talinya, baru kalau sudah tidak bergerak ditarik, nah baru dilepasin. Ya, insya Allah. Itu apakah boleh dipotong 2 kali? Oh iya. Tadi bukan dipotong 2 kali, Pak Haji Yunus, bukan dipotong 2 kali. Jadi mungkin belum sampai tenggorokannya ya, tenggorokannya belum terputus, maka ditambah lagi begitu ya. Itu bukan dipotong 2 kali gitu kan. Tapi pemotongan yang pertama belum sempurna begitu kan. Nah itu jadi dilanjutin gitu ya Pak ya. Nah makanya betul ya, jadi zolim itu bukan hanya goloknya pisaunya yang tumpul saja gitu. Nah orang yang nggak paham juga zolim dan akhirnya karena ketidaktahuannya, ketidakmengertiannya gitu kan. Nah makanya insya Allah mudah-mudahan Ustaz datang betul-betul harus di briefing dulu sebelum memotong gitu. Atau ya. karena goloknya kepanjangan sebeber. Jadi itu ke tanah gitu. Tanah. Iya betul. Iya. Nggak sampai itu. Iya. Ya, jadi goloknya mentok ya, goloknya mentok ya ke bawah, mungkin kena kayu atau kena tanah, ya. Sehingga si lehernya tidak terputus begitu kan? Betul. Nah, ada berapa kemungkinan? Iya. Ya, tapi kalau dilanjutkan boleh, boleh ya. Ya, silakan ada lagi. Yang oleh tadi Ya. yang daring. Halo Sad ya? Yang daring tadi gimana nih yang online sekarang ini? Oh, yang online ya, yang online ya. Sad. Oh iya. Iya betul. Saya terus terang aja banyak yang berseliweran ya WA ke saya yang ngajak-ngajak daring, ada yang kurbannya di Palestina, ada yang kurbannya di pedalaman dan sebagainya ya, yang demikian. Ya saya terus terang aja asa ragu begitu kan. Asa ragu karena saya dulu dengan PTA yang bergerak di jalan tol, saya pernah menyampaikan tentang kurban dengan grup yang disebut dengan kurban berkah. Ternyata mereka itu cuma mengambil satu sisi sosial, kemudian yang kedua kepraktisan, yang ketiga sampai kepada mustahiknya. Tetapi mereka mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah yang tadi di dalam surah Al-Haji itu disampaikan begitu kan. Coba ya saya ulangi, kalau dipotong itu sapi itu ke dalam mesin, itu pakai bismillah enggak? Pakai bismillah enggak ketika dipotongnya dari atas kan, kayak ditebas. Ya, dari sini. Iya, ditebas, bukan dipotong, bukan direbahkan. Ya, kemudian dia masuk ke dalam mesin, kemudian ditarik kulitnya, itu mungkin masih hidup. Iya, nah itu yang jauh dah dari surah ayat 36 itu jauh itu ya. Fatris Allah alaiha sawab faida wajabat junubuha, itu jauh itu. Ya, jauh. Nah, makanya saya waktu itu saya pernah ke Irian Jaya ya, ke Manokwari. Jadi ketika di sana itu ternyata kurban itu dibawa uangnya, kemudian kita beli di kampung tersebut, ada kambing, ya, ada sapi, kita beli, kemudian kita motong bersama masyarakat di sana, sekaligus mengajarkan pembelajaran bagaimana cara sini dibawa kornetnya, dibawa dagingnya sudah dikornetkannya, sedangkan tata cara penyembelihannya sudah tidak nyunah. Tapi kalau kita uangnya, kemudian di kampung itu kita beli binatangnya, kemudian kita potong di depan mereka, diberikan pembelajaran, diberikan contohnya, diberikan penerangan bagaimana cara memotong hewan kurban, itu kan lebih pendekatannya dakwah dalam Islam itu. Ya, dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke daerah-daerah, termasuk di Manokwari, kemudian di Manokwari ada 3 tempat, kemudian di Batam juga. Nah, ketika memotong itu
Mereka tidak tahu begitu bagaimana tata caranya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang mereka melaksanakan sunnah-sunnah yang tadi yang saya sampaikan barusan, kaifiah berkurban dan tata cara. Ya. Ya. Cukup ya, Ustaz ya? Baik Ustaz, ini terakhir mungkin ya di kolom chat ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama Ustaz, yaitu tentang apakah wajib orang yang berkurban itu menyaksikan sembelihannya itu ketika hewan kurbannya itu dipotong. Yang kedua Ustaz, boleh nggak berkurban dengan pakai duit berhutang? Itu ada ini Ustadz Adin nanyanya nih. Ustadz Adin. Ya, insya Allah ya, kalau kita ngutang berarti ada buat bayarnya ya. Jadi kalau uang kita di luar belum masuk, kemudian kita mau berkurban ya, kemudian uangnya gak ada, pinjam dulu sama orang karena kita punya uang ya. Itu insya Allah ya, selama utang itu tidak memadaratkan, maka berkurban itu membawa kemaslahatan. Jangan sampai berkurban kemudian tidak bisa bayar ngutang gitu kan. Nah, ini jangan sampai ngutangnya darurat ya. Berkurbannya juga tidak akan masalah kalau begitu kan. Nah gitu. Tapi insya Allah berkurban itu tadi wabashiril muhsinin. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, aduh saya lupa lagi tadi. Menyaksikan hewan kurban yang disembelih. Ya, lebih baik yang berkurban itu menyaksikan, ya, lebih baik yang berkurban itu menyaksikan. Makanya tadi Ustaz Asep, panitia kurban, dimohon kepada sahibul kurban, ya, mudahi yang berkurban itu bisa hadir pada hari Kamis untuk menyaksikan hewan kurbannya dipotong. Ya, itu lebih baik. Kalaupun kita tidak bisa tidak bisa hadir, tidak bisa menyaksikan, saya yakin ibu dan bapak sudah diamanahkan kepada panitia. Ya, jadi yang berkurban umpamanya sapi ketiga, nah itu grupnya Ustadz Ade Suhairi, oh berarti itu keluarganya tidak hadir, sudah diamanatkan kepada Ustadz Ade Suhairi. Nah makanya Ustadz Ade Suhairi wajib hadir gitu ya di tempat itu ya, untuk menjaga keamanan orang-orang yang berkurban. Mungkin saya tambahkan, apakah orang yang berkurban boleh enggak? Bukan boleh. Kalau orang yang berkurban tidak mengambil daging kurbannya boleh apa tidak kan gitu kan, suka ada. Ya, boleh. Ya. Ya, Ustadz Kohar senang banget itu. Ya. Jadi kalau berkurban tidak mengambil haknya dia berkurban, ya. Boleh gitu kan? Boleh gak orang yang berkurban meminta bagian kurbannya? Boleh. Ya, boleh. Kemudian nambah daripada jatahnya boleh, selama ada di panitia itu persiapannya, begitu kan? Ya. Itu mungkin Ustaz. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz Beben atas pencerahannya di kesempatan malam hari ini. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu kita sudah hampir jam 9:30 menit gitu. Satu lagi Ustaz, boleh? Oh. Gimana Ustaz Beben? Masih ada satu lagi nih Pak Haji Yunus. Ayo, mangga. Cukup ya satu lagi. Pak Haji Yunus ya. Silakan Pak Haji. Bismillah. Ini Ustaz, kan kalau misalnya dalam kurban itu ya cukup biayanya itu besar ya. Misalnya minimal 3 juta. Nah, misalnya ada dalam satu daerah itu dia itu sekarang lagi membangun suatu misalnya masjid ya. Nah, daripada sekarang dikurbankan, nah dengan biaya sekian, kalau misalnya ada 10 orang kan lumayan itu Ustaz, bisa membangun musola ya. Gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz dukunnya? Ya. Jadi Abduliyatul waktu ya Pak Haji Yunus ya. Jadi gini, kalau sekarang lagi ngebangun, kemudian sekarang kurban. Kalau ngebangun kan masih waktunya masih panjang ya. Kalau berkurban hanya untuk ini saat ini gitu ya. Nah hanya saat ini, makanya lebih dahulukan ketika itu yang memang sedang kita hadapi. Karena ketika kita diberikan kesempatan pada hari itu untuk berkurban, itu momentumnya untuk berkurban. Dan adapun untuk fisabilillah, ngebangun pesantren dan sebagainya, nyumbang, mungkin di bulan-bulan yang lain kita masih bisa, gitu kan? Jadi insya Allah
berkurban itu lebih utama ya ketika memang berkurban itu membawa kemaslahatan. Juga tetap wakaf amal jamaah, cuma insya Allah mungkin waktunya masih panjang. Nah, kalau sekarang berkurban tinggal 2-3 hari lagi ke depan, begitu kan? Lebih utama ada uang 5 juta, sudah berkurban 3 juta, fisabilillah 2 juta, itu dua-duanya akan tercapai dan akan terpenuhi. Ya, insya Allah mungkin itu ikhwati sekalian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini juga sudah berkurban ya. Berkurban kita mendapatkan keutamaan mendapatkan ilmu, berkurban waktu, dan insya Allah yang berkurban dengan hartanya, kemudian patungan, kemudian besok berkurban dengan tenaganya. Dia datang, dia nyincang, dia motong, Masya Allah, itu mah diborong, ya, diborong. Dan nanti kita akan mendapatkan tadi kemaslahatan, ya, makanya lakum biha khair, dia akan mendapatkan baginya khair, kebaikan dan kemaslahatan hidup. Nah, makanya keberkahan itu nanti setelah berkah berkurban, besoknya dapat rizki. Nah, baru buat bisa bila ya Pak Yunus ya. Insyaallah. Ya, demikian. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Beben Mubarok yang telah memberikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh ikhwatu iman yang turut serta hadir dalam kajian virtual pada malam hari ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita bisa mengkaji lagi dengan tema-tema yang lain dengan narasumber yang sama insya Allah bersama dengan Ustadz Beben dan juga Ustadz JJ. Terima kasih kami ucapkan segala sesuatunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.